Kamu tahu gak sih, kalau ternyata senyawa kimia yang ada di dunia ini terbagi menjadi sifat asam dan juga sifat basa. Dan kopi yang rasanya pahit itu ternyata termasuk senyawa kimia yang bersifat asam. Nah, biar tahu apa itu asam dan basa, bersama saya Bahtiar dengan 3 rekan saya, yuk kita bahas. Tanpa kita sadari, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menjumpai senyawa asam dan juga senyawa basa. Contohnya seperti sabun yang bersifat basa dan juga cuka yang bersifat asam. Setidaknya ada 3 teori yang menjelaskan tentang apa itu asam dan apa itu basa. Teori-teori tersebut dikemukakan oleh Arrhenius, Brownson-Lowry, dan terakhir yaitu Lewis. Penjelasan-penjelasan tentang teori tersebut akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Teori asam basa yang pertama dicetuskan oleh ahli kimia dari Swedia yang bernama Stefan T. August Arrhenius pada tahun 1884 dengan nama teori asam basa Arrhenius. Menurut teori Arrhenius, asam adalah zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidronium atau H3O+. Contohnya itu ketika kita melarutkan HCl. Dengan persamaan HCl ditambah H2O menghasilkan H3O+ atau ion hidronium dan Cl-. Bisa dilihat dalam persamaan tersebut dihasilkan ion hidronium. Nah, untuk memudahkannya digunakan H+ sebagai kependekan dari H3O+ atau ion hidronium. Sehingga persamaannya itu menjadi HCl menjadi H+ ditambah Cl-. Berdasarkan jumlah H+, ketika dilarutkan dalam air, asam dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada monoprotik. Contohnya itu ketika kita melarutkan HNO3 di dalam air, di mana akan dihasilkan satu ion H+ dan NO3-. Kemudian yang kedua ada diprotik. Contohnya itu ketika kita melarutkan H2SO4, di mana akan dihasilkan 2 H+ dan ion SO4 2-. Kemudian yang ketiga ada triprotik. Contohnya itu ketika kita melarutkan H3PO4, di mana akan dihasilkan ion 3H+ dan ion PO4 3-. Kemudian, menurut teori Arrhenius, basa adalah zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Contoh persamaannya itu misalnya kita melarutkan NaOH dalam air, di mana akan dihasilkan OH- dan Na+. Berdasarkan jumlah OH- ketika dilarutkan dalam air, basa dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada monohidroksi. Contohnya itu ketika kita melarutkan KOH di dalam air, di mana akan dihasilkan 1 OH- dan 1 K+. Kemudian yang kedua ada dihidroksi. Contohnya itu ketika kita melarutkan BaOH 2 kali, di mana akan dihasilkan 2 OH- dan Ba2+. Dan yang ketiga itu ada trihidroksi. Contohnya itu ketika kita melarutkan ALOH 3 kali dalam air, di mana akan dihasilkan 3 OH- dan Al3O+. Kelemahan dari teori ini yaitu hanya berlaku untuk zat yang dilarutkan dalam air saja. Kemudian tidak menjelaskan sifat asam dan basa yang tidak melalui pembentukan ion H+ dan OH-. Contohnya itu pada basa lemah NH3. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa teori Arrhenius itu menyatakan bahwa basa merupakan zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan OH-. Nah, pada NH3 di mana ion OH-nya. Nah, untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti memikirkan Na4OH, yaitu amonium hidroksida yang mengion sebagian menghasilkan OH- dan NH4+. Nah, masalahnya tidak ada bukti yang jelas mengenai keberadaan NH4OH. Kegagalan utama teori ini yaitu tidak mengenali peran kunci pelarut di dalam suatu pelarut. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, maka disempurnakan dengan teori-teori asam basa lainnya. Teori asam basa yang kedua merupakan teori asam basa yang muncul untuk dapat menyempurnakan kekurangan yang ada pada teori Arrhenius. Nah, untuk teori asam basa selanjutnya yaitu teori asam basa Brownson-Lowry. Sebelum masuk ke penjelasan, kamu tahu nggak sih bahwa
Teori Bronsted-Lowry adalah teori yang ditemukan pada tahun 1923 oleh Johannes Nicholas Bronsted dari Denmark dan Thomas Martin Lowry dari Inggris. Keduanya mengemukakan pendapat mengenai asam basa secara terpisah. Teori asam basa yang mereka kemukakan menjelaskan tentang reaksi asam basa sebagai proses transfer pasangan elektron. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasannya bersama-sama. Bronsted-Lowry mengembangkan definisi asam dan basa berdasarkan kemampuan senyawa untuk menyumbangkan atau menerima proton ion H+. Pengertian lebih jelas teori asam basa menurut Bronsted-Lowry yaitu asam merupakan zat atau senyawa yang dapat mendonorkan proton H+, bisa berupa kation ataupun molekul netral, sedangkan basa merupakan zat atau senyawa yang dapat menerima proton H+, bisa berupa anion ataupun molekul netral. Intinya, kata kunci dari teori asam basa menurut Bronsted-Lowry yaitu transfer proton dari asam ke basa. Karena mengacu pada teori asam basa menurut Bronsted-Lowry, maka akan terjadi transfer proton yang dikenal sebagai pasangan asam basa konjugasi. Nah, apa sih pasangan asam basa konjugasi itu? Asam konjugasi adalah senyawa yang ada pada bagian kanan reaksi yang mendapatkan tambahan dari satu atom hidrogen dari reaktan. Sedangkan yang dimaksud dengan basa konjugasi merupakan senyawa yang ada pada bagian kanan reaksi dan kehilangan satu atom hidrogen dari reaktannya. Sebagai contoh, HCl plus NH3 menjadi NH4 plus Cl-. Pada contoh di atas dapat dilihat bahwa reaksi asam basa Bronsted-Lowry ada dua pasangan asam basa. Pasangan pertama dalam contoh tersebut adalah pasangan antara asam dengan basa konjugasi, yaitu spesies yang tersisa ketika proton dipindahkan dari senyawa asam. Sedangkan pasangan kedua merupakan pasangan terjadi antara basa dan asam konjugasi, yaitu akibat dari tambahan proton ke senyawa basa. Reaksi di atas, HCl merupakan asam karena memberikan proton, sedangkan NH3 merupakan basa karena menerima proton. Sementara ion Cl- adalah basa konjugasi dari HCl dan NH4+ adalah asam konjugasi dari NH3. Nah, itu dia penjelasan mengenai teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Semoga dapat dimengerti ya. Oke, selanjutnya yaitu yang ketiga, teori asam basa Lewis oleh Gilbert Newton Lewis, seorang ahli kimia dari Amerika Serikat. Pada tahun 1932, Lewis mengemukakan pendapatnya tentang asam basa, bahwa asam dan basa ini ada berdasarkan serah terima pasangan elektron. Asam sebagai suatu zat yang dapat menerima sepasang elektron, dan basa sebagai zat yang dapat memberikan sepasang elektron. Contohnya H+ plus NH3 menjadi NH4+. Berdasarkan definisi Lewis, H+ merupakan asam karena mampu menerima sepasang elektron, sedangkan NH3 merupakan basa karena menyumbangkan sepasang elektron, sehingga hasilnya yaitu NH4+. Nah, itu dia penjelasan mengenai apa itu asam dan basa menurut beberapa ahli. Tapi apa aja sih karakteristik asam dan basa? Yuk kita bahas sedikit lagi. Karakteristik dari asam diantaranya adalah yang pertama, rasa yang cenderung masam. Yang kedua, memiliki pH kurang dari 7. Yang ketiga, dapat mengubah lakmus biru menjadi merah. Yang keempat, bersifat korosif atau merusak. Yang kelima, menghasilkan gas hidrogen ketika direaksikan dengan suatu unsur logam. Yang keenam, menghasilkan ion hidrogen ketika dilarutkan dalam air. Sementara untuk karakteristik basa sendiri, diantaranya yang pertama, rasa yang cenderung pahit. Yang kedua, memiliki pH lebih dari 7. Yang ketiga, dapat mengubah lakmus merah menjadi biru. Yang keempat, bersifat kaustik atau dapat merusak kulit. Yang kelima, tekstur yang cenderung basa seperti sabun. Yang keenam, menghasilkan ion hidroksil ketika dilarutkan dalam air. Nah, itu dia konsep dasar mengenai asam dan basa. Sebagai kesimpulan, asam merupakan senyawa yang memiliki pH di bawah 7 dan memiliki rasa yang cenderung masam. Sementara basa ialah senyawa yang memiliki pH di atas 7 dan memiliki rasa yang cenderung pahit. Itu kenapa kopi yang rasanya pahit bersifat asam
karena memiliki pH berkisar antara 4,85 sampai 5,1, yang berarti kopi termasuk senyawa asam. Nah, materi asam basa ini berkaitan erat dengan materi-materi kimia selanjutnya. Biar tahu lebih dalam, tunggu di video selanjutnya ya.